Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tamara Ainaya Mamonto. Di sini saya akan membahas mengenai topik keberagaman multietnis budaya di Singapura. Baiklah, langsung saja ke topik pembahasan. Nah, apa itu budaya? Budaya atau kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, dan perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Selanjutnya, tradisi. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat atau kebiasaan yang diulang-ulang baik setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Kita masuk pada kultur agama yang dianut di Singapura. Nah, dari data persentase penduduk Singapura berdasarkan etnik. Nah, Singapura termasuk salah satu negara yang memiliki keberagaman agama. Bahkan, pemerintah Singapura selalu berusaha menjaga keharmonisan antar umat beragama. Berdasarkan sensus penduduk, persentase warga Singapura yang menganut salah satu agama yang diakui pemerintah mencapai 81,55%, sedangkan sisanya menyatakan tidak mengikuti salah satu aliran agama apapun atau tanpa agama, yang biasa disebut dengan ateis. Itu mencapai 18,45%. Nah, mayoritas penduduk Singapura adalah keturunan Cina. Selanjutnya, sejarah Singapura. Singapura adalah sebuah negara kecil yang didiami keturunan pendatang dari berbagai kaum. Pada masa ini, sebuah budaya Singapura yang unik belum berleluasa karena tidak dapat banyak perkawinan di antara kaum-kaum peranakan atau baba. Nah, eksis akibat perkawinan di antara masyarakat Melau dan Tionghoa pada masa silam. Setiap kaum di Singapura masih berpegang teguh pada adat dan budaya masing-masing. Dan ini dibuktikan dengan adanya sebagai perayaan yang terdapat di Singapura seperti Tahun Baru Imlek, Hari Waisak, Hari Raya Haji, Deepavali, Natal, dan Tahun Baru. Selanjutnya, behavior atau kebersihan di lingkungan Singapura. Sepanjang jalan Singapura, semuanya bersih. Nah, demikian pula dalam bus, pasar, masjid, tempat wisata, dan kereta api. Nah, sulit menemukan sampah berserakan di mana-mana. Bahkan di kanal di kawasan Sembawang, sepanjang mata memandang, tidak terdapat sampah. Nah, pemerintah menyediakan tempat sampah di beberapa tempat strategis dan rakyatnya membuang sampah ke tempat tersebut. Indeks kualitas hidup yang demikian yang dimilikinya itu pun diklaim sebagai yang terbaik di Asia dan berada pada urutan 11 di dunia. Kebersihan dari negara ini sangat dijaga dengan aturan yang ketat dan disiplin kepada setiap warga negara dan semua pendatang. Indeks EPI yang dimiliki oleh Singapura ini mencapai 81,78.
dan menempatkannya dalam urutan keempat negara terbersih di dunia. Selanjutnya, lifestyle atau kehidupan di Singapura. Nah, Singapura negara yang taat pada hukum, disiplin, dan menghargai waktu, menjaga kebersihan, dan tidak ada toleransi untuk korupsi, menghormati orang lain, aman, dan perbedaan suku ataupun bahasa bukan masalah buat mereka. Selanjutnya ada pakaian adat Singapura, yaitu baju kurung. Baju kurung adalah salah satu pakaian adat masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Nah, baju kurung sering diasosiasi dengan perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar, ada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung tersejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasang kancing, melainkan hampir serupa dengan desir. Baju kurung tidak pula berkerah. Tiap ujungnya ada rendah dan beberapa bagiannya sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasanya dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya. Nah, aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan menggunakan baju kurung yang menyerasikannya dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa. Digunakan anak-anak untuk mengaji atau digunakan ibu-ibu untuk ke pasar, tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan mewah. Jenis baju kurung ada dua, yaitu baju kurung Teluk Balanga dan baju kurung Cekak Musang. Nah, baju kurung Teluk Balanga, baju ini mulai diperkenalkan di Teluk Balanga, Singapura, dan tersebar luas sebagai ciri khas Johor, khususnya pada abad ke-19. Ia juga dikatakan sejenis pakaian lelaki yang dikatakan telah direka oleh Sultan Abu Bakar pada tahun 1866 untuk meraihkan perpindahan ibu negeri Johor dari Teluk Balanga di Singapura ke Johor Baru. Ia juga menggabungkan ciri-ciri kebudayaan Melayu, Bugis, dan orang laut. Baju kurung Teluk Balanga mempunyai alas leher berbentuk bulat dan belahan di bagian depan. Nah, pada keliling leher baju dilapisi dengan kain lain dan dijahit sumbat halus. Sementara bagian pinggiran bulatnya dijahit tulang belut halus. Nah, bagian pangkal belahan dibuatkan tempat untuk mengancingkan baju yang disebut rumah kancing dengan menggunakan jahitan benang insang pari. Nah, potongan lengan baju panjang dan longgar, berkekek sapu tangan atau berkekek gantung, potongan badan lurus dan mengembang di bagian bawah. Tata cara pemakaian bagi laki-laki yaitu baju kurung Teluk Balanga dipakai dengan baju dipakai di luar atau menutupi celana dan kain samping. Baju ini dipakai dengan bagian lehernya dikaitkan dengan satu kancing. Jika kancing yang digunakan diikat dengan sebiji batu, maka disebut dengan kancing garam sebuku. Jika diikat dengan beberapa batu, maka disebut sebagai kunang-kunang sekebun. Yang kedua ada baju kurung Cekak Musang. Baju kurung Cekak Musang dipengaruhi oleh baju gamis yang biasa dipakai oleh masyarakat Timur Tengah.
Baju gamis yang biasanya panjang dipendekkan hingga ke bawah bokong dan disesuaikan dengan bentuk baju kurung teluk belanga. Nah, bentuk baju kurung jenis ini mirip dengan baju kurung teluk belanga. Tetapi bagian lehernya tegak dan bagian belahan di depan tertutup oleh 3, 5, 7 atau 9 anak kancing. Ada kecenderungan untuk menganggap baju kurung cekak musang lebih bersifat resmi dibandingkan dengan baju kurung teluk belanga. Kaum laki-laki Melayu biasa memakai baju jenis ini ke acara formal, seperti kaum perempuan yang memakai baju kebaya. Baju ini tercantum dalam buku Life and Customs oleh R.O. Winstead yang dikutip dari Vlogan JIA. Nah, cetakan tahun 1909 di dalamnya disinggung mengenai jenis baju yang disebut sebagai baju kurung cekak musang. Tata cara pemakaian baju kurung cekak musang mirip dengan baju kurung teluk belanga. Namun, khusus bagi kaum lelaki, baju kurung dimasukkan ke dalam kain samping atau kain samping menutupi baju. Ini kebalikan dari baju kurung teluk belanga, yang bajunya dipakai di luar atau menutupi kain samping. Selanjutnya, kita masuk pada keragaman budaya dan kepribadian Singapura. Singapura merupakan salah satu negara yang paling padat di dunia. 85% dari rakyat Singapura tinggal di rumah susun yang disediakan oleh Dewan Pengembangan Perumahan atau HDB. Penduduk Singapura terdiri dari mayoritas etnis Tionghoa berjumlah 77,3%, etnis Melayu yang merupakan penduduk asli 14,1%, dan etnis India 7,3%, dan etnis lainnya 1,3%. Mayoritas rakyat Singapura menganut agama Buddha 31,9%, dan Tao 21,9%, dan 14,9% rakyat Singapura menganut agama Islam. 12,9% menganut agama Kristen, 3,3% Hindu, dan lainnya 0,6%. Sedangkan sisanya 14,5% tidak beragama. Singapura terdiri atas multi etnis Melayu, Cina, India, dan Eropa. Tata kehidupan masyarakatnya merupakan perpaduan antara budaya timur dan budaya barat. Singapura mempunyai 4 bahasa resmi, yaitu Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Bahasa Melayu adalah bahasa nasional Singapura. Nah, tetapi lebih bersifat simbolis. Ia digunakan untuk menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Majulah Singapura. Nah, dan juga sewaktu pelatihan dalam perbarisan pasukan tentara dan polisi. Pemerintah PAP lebih cenderung dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, dan penggunaan bahasa Melayu hanya terbatas pada kaum Melayu saja. Hanya segelintir kaum Tionghoa saja yang fasih dalam bahasa nasional. Mayoritas daripada mereka telah melewati masa Singapura sebelum merdeka. Salah satu aspek yang paling luar biasa dari Singapura adalah sifat penduduknya yang kosmopolitan. Sebuah keuntungan alami dari posisi geografisnya yang strategis maupun keberhasilan komersialnya. Nah, dibangun oleh Thomas Stamford Raffles sebagai sebuah pusat perdagangan pada tanggal 29 Januari 1819. Kota kecil tepi laut Singapura segera menarik barang imigran dan pedagang dari negara Tiongkok, India, Indonesia, Semenanjung Malaya, dan Timur Tengah.
Singapura memiliki ekonomi pasar yang sangat maju, yang secara historis berputar di sekitar perdagangan entrepot bersama Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan. Singapura adalah satu dari 4 macan Asia. Ekonominya sangat bergantung pada ekspor dan pengelolaan barang impor, khususnya di bidang manufaktur, yang mewakili 26% PDB Singapura tahun 2005 dan meliputi sektor elektronik, pengelolaan minyak bumi, bahan kimia, teknik mekanik, dan ilmu biomedis. Tahun 2006, Singapura memproduksi sekitar 10% keluaran wafer dunia. Singapura memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dan merupakan pusat pertukaran mata uang asing terbesar keempat di dunia setelah London, New York, dan Tokyo. Nah, Bank Dunia menempatkan Singapura pada peringkat hubungan logistik teratas di dunia. Ekonomi Singapura termasuk di antara 10 negara paling terbuka, kompetitif, dan inovatif di dunia. Dianggap sebagai negara paling ramah bisnis di dunia. Nah, ratusan ribu ekspatriat asing bekerja di Singapura di berbagai perusahaan multinasional. Terdapat juga ratusan ribu pekerja manual asing. Singapura mempromosikan dirinya sebagai hubungan pariwisata kesehatan. Sekitar 200.000 warga asing mencari perawatan kesehatan di negara ini setiap tahun. Nah, dan layanan kesehatan di Singapura menargetkan 1 juta pasien asing setiap tahun mulai 2012 dan memperoleh pendapatan sebanyak USD 3 miliar. Pemerintah menyatakan program ini dapat menciptakan sekitar 13.000 lowongan pekerjaan baru dalam industri kesehatan. Terdapat berbagai macam etnis di Singapura. Inilah yang menjadikan negara ini menarik dan banyak tempat wisata kebudayaan yang dilahirkan di Singapura. Etnis Tionghoa yang paling banyak kita temukan di negara ini. Dahulu orang-orang Tionghoa asli melarikan diri dari penjajahan di negeri asalnya. Mereka ke Singapura untuk mengadu nasib menjadi buruh atau kuli. Namun saat ini masyarakat Tionghoa di Singapura kebanyakan menjadi pedagang dan pengusaha sukses di Singapura. Kebudayaan Tionghoa pun menonjol di Singapura, seperti Chinatown, Buddha Tot Relic and Temple, dan Chinese Garden, dan masih banyak lagi. Jika masih penasaran dengan kebudayaan di negara Singapura, bisa berkunjung ke National Museum of Singapore. Kita bisa dapat kisah yang menarik dan bermanfaat dari sini. Selanjutnya, membingkai masyarakatnya menjadi dinamis dan harmonis. Nah, jika setiap hari raya keagamaan di Singapura selalu semarak, mereka saling membantu dan merayakan, dan inilah yang membuat Singapura menjadi maju. Karena masyarakatnya yang saling mendukung dan menghargai. Jika kita berkunjung ke Singapura, akan ada banyak tempat-tempat yang mewakilkan dari etnis-etnis di Singapura. Di Singapura juga rajin menggelar festival, yaitu Mid-Autumn Festival yang menghadirkan ribuan lampion warna-warni. Ada pula perayaan Diwali, perayaan yang memperingati hari kebaikan yang dirayakan oleh umat Hindu di seluruh dunia. Akan ada hiasan lampu yang semarak dengan warna terang. Selanjutnya, pakaian etnis untuk wanita di Singapura. Salah satu hal yang paling mempesona tentang Singapura adalah berbagai busana etnik yang bisa dilihat di toko-toko dan bahkan di jalan. Nah, dengan salah satu souvenir terbaik yang dapat dibawa pulang adalah pakaian tradisional Cina, Melayu, dan India.
Yang pertama ada pakaian cheongsang atau kipao. Nah, pakaian tradisional Cina adalah salah satu ikon mode Asia yang paling anggun. Gaun yang ramping membungkus lekuk tubuh dengan kerah tinggi terbuat dari sutra atau katun dan merupakan alternatif yang elegan untuk gaun koktail. Jalan-jalan sempit di Chinatown adalah tempat yang paling tepat untuk memulai dengan keuntungan tambahan, yaitu memberikan kesempatan untuk mencoba pengumpulan tawar-menawar. Yang kedua ada baju kurung. Baju kurung adalah pakaian etnis kebanyakan orang Melayu di Singapura. Rok panjang yang dipasangkan dengan blus lengan panjang, baju kurung tradisional longgar, namun dalam versi kontemporer desainnya lebih pas badan, terinspirasi oleh tren runway dengan berbagai warna dan pola serta aksesoris trendy. Dan yang ketiga, yang juga umum di Indonesia dan Singapura adalah sarung kebaya. Blus atau kebaya yang pas dan sering kali dibordir dan dipasangkan dengan rok tenun panjang atau sarung. Mungkin contoh yang paling terkenal dari sarung kebaya di seluruh dunia adalah seragam pramugari di Singapore Airlines. Itulah pembahasan mengenai keberagaman multietnis kebudayaan di Singapura. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.